Sekarang kita cek yang ini, yang baterai besar. Kita cek. Sebenarnya untuk ini tuh nanti kita bisa lihat ya untuk hasilnya. Untuk hasilnya kita bisa lihat. Kadang nggak, kalau kita dengan baterai nih terus hasilnya itu di sini nggak ke detect, itu kalian bisa buat di range. Di sini untuk setup range-nya kalian mau berapa. Di sini ngaruh juga. Nah, jadi ketika nanti kalian zero adjustment udah selesai nih, jadi nanti di sini bakal nunjukin 0 tuh di situnya. Di voltage-nya itu 0,00 tuh. Ini berarti lagi zero adjustment. Oke. Baik, balik lagi di YouTube PT Sentral Pelindung Mandiri. Di sini yang kita ketahui bahwasanya di era zaman sekarang untuk kelistrikan itu sangat penting sekali. Jadi kebutuhan akan kelistrikan itu semakin hari semakin banyak, dan kualitas dari energi listrik juga itu sangat berpengaruh dengan hasil yang didapatkan. Jadi untuk kebanyakan sekarang industrial maupun dari rumah tangga itu mempunyai kebutuhan akan energi listrik yang sangat banyak, dan memang harus dengan kualitas yang bagus untuk kualitas dari energi listriknya. Dan untuk beberapa perusahaan seperti rumah sakit, kemudian tempat-tempat yang memang mengkhususkan seperti data center, rumah sakit yang memang untuk kebutuhan akan energi listrik ini tidak boleh namanya stop atau tidak boleh adanya breakdown ketika nantinya sistem tersebut berjalan. Nah, untuk menanggulanginya mungkin mereka bisa menggunakan UPS atau menggunakan yang lainnya. Nah, baterai juga dari situ mereka ingin mengetahui gitu bagaimana kualitas baterai yang mereka hasilkan masih bagus atau tidaknya. Dan di sini aku ada satu alat untuk measurement tools, kita bisa melihat kualitas dari baterai yang kita gunakan itu masih bagus atau tidaknya. Nah, untuk produknya apa, tipenya apa, dan fiturnya seperti apa, kemudian untuk spesifikasinya bagaimana, akan saya jelaskan. Jadi ini kita langsung buka aja untuk produknya. Ini dia produknya. Jadi ini ada main unitnya BT 3554 dari Hyoki. Kemudian ini baterai yang kita punya ya. Terus kita dapat test lead nanti. Kita dapat test leadnya juga untuk BT 3554 ini. Nah, yang terpenting adalah di main unitnya ini. Ini test leadnya yang kita gunain. Terus ini untuk main unitnya. Nanti bakal gue jelasin untuk fitur-fiturnya apa aja. Nah, jadi buat teman-teman, ini kan ada unitnya untuk BT 3554. Di sini gue mau jelasin beberapa tombol-tombol dan fitur-fitur apa aja yang ada di unit ini gitu. Yang pertama, ini untuk tombol on off. Kemudian yang ini untuk buzzer. Jadi ketika nanti kita aktifin ini nggak ada suara kayak tin 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 seperti itu. Kemudian ini compress ini untuk kita tentuin hasil dari kualitas baterainya. Nanti kita bisa tentuin nilai dari baterainya itu berapa, contoh jadi 1 sampai 100. Kemudian dari untuk voltage-nya voltage-nya berapa, 0,11 atau berapa. Kan tadi udah gue jelasin bahwasanya untuk compress ini kalian bisa tahu untuk voltage-nya itu tuh 90% dari voltage baterai baru seperti itu. Selanjutnya ini ada hold dan memo. Jadi di sini kalian bisa pakai tiga measurement. Yang pertama itu auto hold, kemudian auto memo, dan yang ketiga itu auto memo, auto hold sama auto memo. Jadi kalian udah otomatis bakal nge-hold dan otomatis bakal menyimpan. Kemudian ini ada date. Date-nya ya kita bisa setting untuk tanggalnya di sini. Nah, ini konsolnya kanan
kiri atas bawah. Kemudian ada memo. Ini memo ini singkatan dari memori. Jadi untuk kalian untuk save data pengukuran, kemudian ini enter, kemudian ini untuk hold manual. Jadi di sini tadi kalian bisa hold otomatis, di sini kalian bisa melakukan pengukuran dan melakukan hold secara manualnya. Kemudian di sini ada read sama clear. Nah, read ini kalian bisa untuk membaca data. Jadi ketika kalian melakukan pengukuran kalian bisa nge-read. Kemudian ini untuk clear. Nah, clear ini ada 3 juga. Nah, di sini kalian pertama bisa tombol clear pertama itu kalian bisa untuk menghapus satu data. Jadi satu data pengukuran, contoh kalian dapat data nih, kalian menghapus 1 kali, kemudian kalau 2 kali itu 1 kali berkas. Kemudian kalau 3 kali itu seluruh data yang ada di unit itu bakal kehapus, seperti itu. Kemudian ini ada 0 AJJ. Ini zero judgment. Nanti kita bisa pakai ini zero judgment ini pakai tambahan ini kayak penggaris. Jadi nanti tadi waktu kita melakukan unboxing unitnya itu kita dapat ini kan. Nah, ini itu fungsinya untuk kita melakukan zero judgment. Jadi hasil yang kita dapatkan untuk datanya itu bakal mempunyai kualitas yang tinggi. Jadi gitu. Kemudian ini backlight, kalian bisa tahu lah. Ini backlight. Ini di sini backlight, kelihatan nggak? Ini backlight, terus ini range. Jadi di sini kalian bisa tahu nih. Katakan di range sendiri itu kan untuk resistance-nya itu tuh bisa pakai 3 ohm, 3 mili ohm, 30 mili ohm dan 300 mili ohm. Kemudian kalau untuk yang volt itu bisa cuma 2, mau 6 sama 60. Nanti gue liatin. Ya, jadi di sini ada untuk sense-nya, ini ada positif, ada negatif. Kemudian kita ke belakang. Ini di sini untuk time sensor. Ini ada USB. Kemudian di sini ada external hot. Untuk time sensor itu sama external hot itu kita ada namanya aksesoris, tambahan aksesoris lagi. Jadi nantinya kalian bisa beli untuk unitnya nih, contoh kalian beli unitnya, kalian pengen nih untuk dapat ini. Nah, itu kalian harus beli lagi untuk tambahan sensornya. Terus ini itu fuse. Di sini dalam sini ada fuse. Oke, jadi tadi gue udah ngejelasin secara menu-menunya. Nah, sekarang mari kita hidupin, kita lihat apa aja fitur-fiturnya dan untuk pengukurannya itu seperti apa. Oke, jadi di sini ini pakai backlight aja ya, kelihatan nggak kalian? Jadi di sini itu ada memo. Ini di sini untuk nomornya. Kemudian di sini untuk namanya resistance dan voltage. Jadi kalian bisa tahu nih. Ini kan yang gue bilang tadi ada 4 untuk di range. Ini 3, 30, 300, 3 ohm. Kalau di voltage itu ada 6 sama 60. Tuh. Jadi ada 2 untuk range-nya. Kemudian di sini ini bip. Tuh, ini hanya untuk apa namanya? Buzzer di sini. Ini compare. Ini untuk auto hold sama auto memo yang tadi aku gue jelasin kan. Mending sekarang kita langsung untuk ke zero judgments. Habis itu kita langsung coba praktekin untuk fitur-fiturnya. Oke, jadi ini untuk LED type-nya. Jadi ini ada yang positif dan negatif. Kemudian untuk pinnya, kalian bisa lihat untuk pinnya kayak gini. Sebenarnya kalau untuk BT nya sendiri itu ada yang dia berbentuk L.
itu nanti di series BT3554-50. Dia udah komplit tuh di situ. Kalau ini kan belum bisa untuk Bluetooth, belum bisa untuk interface data gitu. Nah, di sini paling untuk interface-nya dia cuma pakai untuk software yang Kinect One-nya aja. Di sini belum bisa support untuk Bluetooth sama untuk wireless-nya. Tapi kalau untuk yang BT3554-50 itu dia udah komplit. Nah, di sini gue mau ngejelasin gimana cara zero judgment, terus fungsinya apa aja, fitur-fitur yang ada di BT ini. Nanti gue jelasin secara pengukuran. Oke, yang pertama ini ada datasetnya. Kita lihat untuk di positif, kita masukin, kemudian ini yang hitam kita ke negatifnya. Nah, di sini ada yang negatif, ini yang positif kan. Untuk zero judgment itu kita buka dulu. Nah, di sini ada boardnya. Nah, di boardnya itu kalian tinggal titikin yang A positif ke A negatif, B positif ke B negatif, atau C positif ke C negatif. Nah, caranya itu seperti ini. Oke, jadi untuk zero judgment kalian bisa press dulu yang ini, yang untuk zero judgmentnya. Oke, udah ada tulisannya, baru kalian cek untuk di sini. Nah, jadi ketika nanti kalian zero judgmentnya udah selesai nih, nanti di sini bakal nunjukin 0 tuh di situnya. Di voltage-nya itu 0.00 tuh. Ini berarti lagi zero judgment. Oke, jadi sekarang gue udah punya untuk baterai di sini. Jadi baterai ini nanti bakal gue tes. Ini jadi sebagai alat bahan uji. Nanti kita bakal cek berapa untuk resistance sama voltage-nya. Terus di sini untuk settingannya, di sini udah gue set. Jadi dia udah auto hold sama auto memo. Jadi nanti data yang kita masuk itu bakal ke hold sama auto hold sama auto kesimpan. Jadi dia bakal nge-start secara otomatis dan bakal nge-save. Nah, di sini nanti untuk nomor memonya ini kan 1. Nanti ketika kita udah uji kedua, jadi bakal kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Itu tergantung dari keinginan kita. Terus nanti kita bisa setting juga. Ini kan A, nanti B, C, D. Nanti bisa kita pakai juga, karena kan memang biasanya untuk baterai tester ini lebih dominan itu kalau untuk baterai UPS yang memang banyak untuk baterainya, kemudian susunannya kan ribet gitu. Jadi untuk pengukurannya dia dibikin pengelompokan, jadi biar lebih gampang dalam kita nanti melakukan report seperti itu. Oke, jadi kita mau melakukan pengujian untuk yang pertama. Di sini kalian bisa lihat A001. Ini kita tes, nanti dia udah langsung auto hold sama auto memonya. Oke, jadi itu tiga kali aja ya. Nah, di sini kalau kalian mau ganti, sebenarnya ganti ke set B. Nah, ini kalian tinggal set B, nanti udah ke 1, nanti tinggal di enter, kalian cek lagi. Nah, di 1 3 kali, coba 3 nih. Oke, itu yang ketiga. Nah, nanti kalau seterusnya kalian mau ganti juga tinggal ini aja nih, C. Nah, coba lagi kita C. Jadi itu pengelompokan. Nantinya kalau emang kalian punya baterai banyak tuh, nanti biar lebih gampang kan buat kalian sekali. Biasanya tuh delaynya sendiri tuh kalau untuk yang BT ini
Untuk yang terbarunya itu kan di BT3554 ini itu dia untuk kecepatannya itu udah 2 second. Kalau yang lama itu untuk kecepatan dia mendapatkan angka itu sekitar 3 second. Terus udah ada beberapa update lah yang dilakukan oleh Hyogi sendiri dari HDI. Itu kalian nanti bakal tahu juga gitu tentang HDI yang tadi saya jelaskan, yang tentang baterai banyak terus pengelompokan seperti ini tadi. Nanti datanya reportnya itu bakal ke detect. Nah, nanti kalian bisa lihat aja nih di sini. Di sini kalian bisa tahu untuk hasilnya. Oke, jadi di sini gue mau atas ya, ini ada baterai, ini ada baterai juga, baterai AA. Coba kita cek untuk berapa untuk resistance sama untuk voltage-nya. Ini kalian bisa cek aja. Terus sekitar berapa nanti kita coba cek dia di memo untuk yang memo E. Sekarang kita cek yang ini, yang baterai besar. Kita cek. Sebenarnya untuk ini tuh nanti kita bisa lihat ya untuk hasilnya. Untuk hasilnya kita bisa lihat. Kadang kalau kita dengan baterai nih, terus hasilnya itu di sini nggak detect, itu kalian bisa buat di range. Di sini untuk setup range-nya kalian mau berapa. Di sini ngaruh juga. Kadang kalau dia untuk setup range-nya ini nggak memenuhi, kadang atau lebih kecil daripada untuk voltage yang di baterai, itu dia bakal nanti ada tulisan over dia. Makanya di sini setup juga perlu di setting berapa ohm biar situ setupnya biar nyampe mili ohm seperti itu. Jadi untuk BT secara basic itu kita mau tahu kualitas dari baterai kita itu masih bagus atau enggaknya. Oke, seperti itu. Oke, jadi itu buat teman-teman semua tentang salah satu produk kami, yaitu dari brand Hyogi dengan tipe BT3554, dimana beberapa fitur yang ada sekarang juga untuk baterai tracer sendiri sudah mengalami beberapa update yang fitur-fiturnya lebih lengkap dan lebih canggih lagi, dari kemudian untuk akurasinya juga lebih meningkat. Jadi kalau memang dari teman-teman memerlukan baterai tester, bisa langsung hubungi Sentral Revindo Mandiri. Oke, jadi sekian untuk video review produk kita, dan kita tes juga tadi untuk baterai tester. Sampai jumpa di video Sentral Revindo Mandiri selanjutnya.